Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Skandal aksi cepat tanggap ACT memberi contoh tentang bagaimana manipulasi agama dapat menumpulkan akal sehat. ACT adalah lembaga yang membawa bendera Islam, mengumpulkan dana umat Islam yang janjinya akan disalurkan untuk kesejahteraan umat Islam. Dikabarkan antara 2018 sampai 2020, ACT mengumpulkan dana umat 500 miliar rupiah. Kini diketahui, dana yang terkumpul ternyata mengalir dengan cara semena-mena termasuk untuk memperkaya diri para pengelolanya. Tapi buat saya yang menarik, ada begitu banyak pembelaan oleh banyak pihak, terutama melalui media sosial. Saya gunakan satu akun saja yang postingannya menyebar viral. Nama akunnya @siralmiski. Yang menarik, dia hanya punya satu postingan yang dia upload pada 6 Juli lalu. Tapi dia pasti orang cukup terkenal, followersnya sudah 29.000 orang. Satu postingan berisi pembelaan terhadap ACT itu ketika saya baca sudah di-like oleh 19.000 pembaca. Dan sejumlah komentar netizen menunjukkan si pemilik akun ini memang sebelumnya sudah malang melintang di dunia medsos. Si Sir Al-Miski ini jelas-jelas berusaha membelokkan fakta bahwa ACT tidak amanah, memperkaya diri dengan uang amal umat Islam, dan bahkan terindikasi mengirimkan uang amal tersebut pada kelompok-kelompok teroris. Sir Al-Miski membangun frame dibongkarnya ACT disebabkan karena Islamofobia, seolah-olah sebenarnya tidak ada yang salah dengan perilaku ACT. Dia menggambarkan ini semua adalah rekayasa rezim Jokowi dengan memanfaatkan majalah Tempo, media massa lain, para aktivis medsos untuk menghancurkan sebuah lembaga yang selama ini sudah berbuat banyak bagi kepentingan umat Islam. Saya ingin mengajak Anda membaca isi postingan dia, slide demi slide. Dalam slide pertama, tampil wajah Jokowi berhidung seperti Pinocchio. Tulisannya, "Bubarkan ACT, bapak kau maling bansos." Di slide kedua, dia menyerang Tempo, tulisnya, "Gue bukan relawan ACT dan bukan orang tolol yang menelan mentah-mentah berita dari Tempo." Tidak cukup di situ, dia melanjutkan maki-makinya pada Tempo dengan menulis, "FYI, Tempo sejak dulu memang media anti-Islam. Ngasih tahu aja supaya nggak kelamaan tololnya." Di slide ketiga, dia mulai bicara apa yang dia sebut sebagai kejanggalan. Yang pertama dia sebut adalah aktivis medsos dan host di Cokro TV Eko Kuntadi. Dia menggambarkan Eko sebagai buzzer yang pertama kali menyebarkan informasi agar semua orang membenci ACT dan bukan fokus pada oknum yang melakukan kejahatan. Dia tambahkan lagi, "Itu potret bagaimana mudahnya Dajjal dapat pengikut." Jadi maksud dia Eko adalah Dajjal gitu. Di slide keempat dia berusaha memaparkan apa yang disebut kejanggalan berikutnya. Yang dia sebut sebagai kejanggalan kedua adalah yang ngamuk rata-rata bukan donatur ACT dan bahkan ada orang kafir. Dia lantas dengan nada jagoan menulis, "Udah kafir kok bacot, seneng banget lihat filantropi Islam kena masalah. Why? Itu memang watak kafir senang melihat muslim kesulitan. Kalau muslim, tentu jika ada sesama muslim kena masalah, tidak buru-buru ngancurin. Minimal dia sabar dan tabayun dulu." Itu dia lanjutkan dengan apa yang dia sebut sebagai kejanggalan ketiga. Sir Al-Miski menulis, "Rezim gercep, artinya gerak cepat, sampai mau bikin pansus untuk usut ACT. Dan tahu nggak lo, soal ACT Densus turun tangan. Fishy banget nggak sih?" Di slide berikutnya dia berusaha membandingkan kasus ACT dan PDIP. Konteksnya dia bertanya, apakah pantas ACT dibubarin? Nah, untuk memperkuat argumen bahwa ACT tidak pantas dibubarin, dia membawa kasus PDIP. Katanya begini, saya kutip ya, "Ingat si maling bansos Juliari dari PDIP? Paling dikit taksirannya dia merugikan negara minimal 2 triliun rupiah. Kalau anjing sih nggak minta PDIP dibubarin. Jadi menurut gue, kalau ACT mau dibubarin, bubarin dulu PDIP. Is it fair?" Terus dia tulis lagi, "Oke, kita sepakat tidak boleh membenarkan pelaku kesalahan di ACT. Tapi kok ngotot ngebubarin ACT? Mau duitnya ya?"
Ini diperkuat lagi dengan isi slide ke-7. Dia menulis, nah logikanya kalau sampai ACT sampai dibubarkan, dana umat bisa kebobolan 2 kali. Pertama sama oknum ACT, kedua akan disikat yang triliunan atas nama negara. Padahal masuk kantung doi. Tega loh. Di slide ke-8 dia bicara soal implikasi dari semua ini. Bagaimana ujungnya? Tulis dia. Maka Sir Al-Miski pun berteori. Menurut dia dengan kasus ACT ini pemerintah resmi akan memeriksa semua lembaga amal atau filantropi milik Islam. Lembaga yang sebelumnya tidak bermasalah akan dibuat bermasalah. Menurutnya pemerintah akan mencurigai setiap lembaga yang mengirimkan bantuan ke Suriah. Padahal ada begitu banyak lembaga filantropi yang mengirimkan bantuan ke Suriah. Dia terus memperpanjang spekulasinya. Dia bilang dengan alasan ACT bermasalah, rezim bisa saja stop semua kegiatan filantropi Muslim. Lalu pemerintah akan mengumumkan, setelah mempertimbangkan dengan matang, maka kami putuskan untuk apapun jenis donasi hanya lewat satu pintu, yaitu lembaga buatan istana. Ia masih menambahkan, tercium bau busuknya, yang di ujungnya kita paham nggak akan beres. Emang ikhlas lu ngasih bantuan via pemerintah kocak? Imajinasi orang ini memang luar biasa. Belum cukup itu, dia masih juga menambahkan argumen bahwa dibesar-besarkannya kasus ACT antara lain untuk menutupi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermasalah. Kasus-kasus yang dia sebut adalah suntikan modal buat BUMN sebesar 73 triliun rupiah, terpilihnya anak Erick Thohir dan Cinta Laura, yang ia gambarkan sebagai feminis kocak, sebagai komisaris BUMN, dan masih adanya kewajiban vaksin dan masih diperpanjangnya PPKM menjelang Idul Adha. Buat saya ini lagi-lagi imajinasi luar biasa. Coba pikirkan, apa gunanya pemerintah bersusah payah berusaha membuat publik tak sadar bahwa PPKM diperpanjang, ada kewajiban vaksin, Cinta Laura jadi komisaris, dan BUMN disuntik modal. Sama sekali tidak masuk akal. Di slide terakhir dia seperti membuat disclaimer. ACT mungkin punya kesalahan katanya. Kita tidak boleh membenarkan kesalahan. Tapi dia kemudian melanjutkan kembali dengan mengungkit PDIP. Tulisnya, kalau ingin bubarkan ACT, bubarkan dulu PDIP dan usut tuntas kemana aliran dana maling bansos itu, karena saya yakin itu nyampe ke nenek anti akhirat yang benci tukang bakso. Itulah yang saya sebut sebagai ketumpulan akal sehat Sir Al-Miski. Kalau seorang influencer saja bisa setumpul itu, bagaimana dengan para followernya? Dan ketika saya baca isi komentar-komentar terhadap postingan Sir Al-Miski, saya bisa memahami persoalan serius di kalangan umat Islam yang mengalami penumpulan otak itu. Saya kutip saja seorang netizen yang mengatakan, benar-benar diuji kesabaran kita di akhir zaman, ya Allah. Yang lain bilang, giliran organisasi berbau Islam, ada saja kesalahan yang mereka serang. Organisasinya harus dibubarkanlah. Tapi ketika partai korup hanya disebut segelintir oknum. Lantas ada pula yang bilang, menurut saya ACT itu lebih memanusiakan manusia, lebih mementingkan manusia dimanapun berada. ACT lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Mereka juga butuh untuk gaji karyawan, mereka butuh biaya fasilitas dan perlengkapan lainnya. ACT independen tanpa bantuan pemerintah, banyak sekali kegiatan sosialnya. Atau ada juga yang berkomentar, yang ribut paling bukan umat yang suka sedekah. Pahamlah, umat sih santai aja, makin bengis saja kerja mereka. Dan ada juga yang bilang dengan mengikuti logika Sir Al-Miski, kalau oknum polusi, korupsi, bubarkan dong institusinya. Jadi Anda bisa lihat, penumpulan akal sehat ini terjadi secara kolektif. Frame yang dibangun jelas. Pertama, serangan terhadap ACT dilakukan konspirasi kaum kafir, kaum anti-Islam, dan Dajjal alias setan. Kedua, kafir menyerang ACT karena tidak suka ada lembaga filantropis Islam yang sukses. Ketiga, rezim Jokowi melindungi atau berada di belakang serangan. Keempat, rezim Jokowi sengaja menyerang ACT agar bisa merampok uang ACT. Kelima,
rezim Jokowi menyerang ACT dalam rangka mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan besar bangsa. Dan yang terakhir, yang paling epik adalah ACT hanya bisa dibubarkan kalau PDIP juga dibubarkan. Yang terakhir ini perbandingan ACT dengan PDIP menurut saya menunjukkan keterbelakangan berpikir yang luar biasa. Skandal ACT ini bersifat struktural, dilakukan secara kolektif selama lebih dari 10 tahun. Uang umat yang terkumpul diduga dikirimkan ke kelompok-kelompok teroris. Pembelokan dana dilakukan dengan terlalu kurang ajar. Ada dana bantuan dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air, entah menguap kemana. Tak pernah ada pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel atas dana yang terkumpul yang mencapai lebih dari 500 miliar per tahun. Ini beda sekali dengan skandal korupsi Juliari yang adalah kader PDIP sendirian. Karena itu saya ingin menyarankan agar para pembela ACT lebih menggunakan akal sehat. Jangan karena agama kita kehilangan akal sehat. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.